Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dirahmati Allah. Iblis merupakan musuh abadi manusia, dan sampai kiamat dia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka, karena mereka juga berkembang biak. Bagaimanakah cara iblis berkembang biak? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga yang subscribe rezekinya berlimpah. Yang harus kita tahu, bukan hanya manusia yang berkembang biak, tetapi iblis pun sama. Allah telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Firman Allah tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka butuh asupan makanan dan minuman. Perihal ini sesuai perkataan Al-Hasad, beliau berkata, mereka makan dan minum. Sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Mereka makan dan minum dijelaskan dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah. Selain makan dan minum, jin juga menikah dan melahirkan. Perkembangan iblis dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar, jika sesungguhnya Allah membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abil Barar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Adi Hatif. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain, dijelaskan bahwa jin khususnya iblis berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika diturunkan ke bumi, ia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi adalah telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri dan mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Lantas di manakah iblis dan keturunannya berada? Jika 1 telur keluar 70 setan laki-laki dan perempuan, untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Tafsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Singgasana iblis ada di lautan setelah Nabi Muhammad abadikan dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Demikianlah cara iblis berkembang biak. Sehingga mereka tidak pernah khawatir sebanyak apapun manusia. Karena jumlah mereka lebih banyak dibanding manusia, jadi mereka lebih leluasa untuk menyesatkan manusia. Dari kondisi tersebut, marilah kita pertebal keimanan kita kepada Allah, agar kita tidak mudah terjerat tipu daya jin dan setan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.